Salam dan bahagia Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Happy Bertalina, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tugas 2 saya pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik isu kesetaraan gender. Pada tugas 2 kali ini saya akan membahas 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal yang berisi tentang isu kesetaraan gender terindeks Sinta. Sedangkan jurnal yang kedua adalah jurnal yang juga membahas tentang isu kesetaraan gender dengan terindeks Scopus. Analisis artikel yang pertama yang ditulis oleh Fatmawati 2025 berjudul Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Menghapus Pelecehan Seksual dan Stereotip Perempuan di Sekolah. Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya menanamkan pendidikan kesetaraan gender di sekolah. Isu gender dan isu sosial itu semakin meningkat dan belum terselesaikan sampai sekarang. Adapun isu gender dan isu sosial tersebut berupa pelabelan laki-laki dan perempuan, kasus pelecehan seksual yang terjadi dan dialami oleh murid perempuan, kekerasan fisik berupa pemerkosaan dan pemukulan, dan kekerasan non-fisik berupa paksaan, ancaman dan pelecehan seksual, perundungan dan bullying, serta budaya patriarki yang masih kental di antara dan di tengah-tengah masyarakat. Nah, isu gender dan isu sosial ini semakin meningkat karena adanya kemajuan teknologi, seperti adanya perkembangan teknologi yang mendorong munculnya dan meningkatnya permasalahan pelecehan seksual dan kekerasan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ataupun juga adanya marginalisasi atau peminggiran di mana adanya perbedaan antara perlakuan laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan isu tersebut, maka perlu adanya pendidikan kesetaraan gender di sekolah. Adapun tujuan diadakannya pendidikan kesetaraan gender yaitu yang pertama, menciptakan kondisi yang adil dan setara bagi semua murid tanpa memandang jenis kelamin. Yang kedua, mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan, baik itu murid laki-laki maupun murid perempuan. Yang ketiga, menghilangkan diskriminasi dan stereotip gender di antara murid. Yang keempat adalah menciptakan pendidikan dan lingkungan yang inklusif, di mana semua murid merasa aman, dihargai, dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan untuk membangun potensi. Dan yang terakhir adalah membangun kesadaran tentang hak dan tanggung jawab untuk setiap individu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan tujuan tersebut, ada beberapa prinsip dari pendidikan kesetaraan gender. Yang pertama adalah inklusif, yaitu semua murid mendapat kesempatan yang sama, baik itu belajar maupun mengembangkan potensi. Yang kedua adalah prinsip keadilan, di mana setiap murid diperlakukan yang sama, tanpa adanya pemihak antara laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga adalah partisipasi, yaitu semua murid wajib terlibat aktif dalam pembelajaran, baik itu murid laki-laki maupun murid perempuan. Yang keempat adalah kerjasama, atau kolaborasi, baik itu laki-laki maupun perempuan, murid laki-laki maupun murid perempuan harus mampu bekerja sama dan berkolaborasi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan, di mana murid laki-laki dan murid perempuan harus dapat bersama-sama mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengembangkan potensi masing-masing. Berdasarkan tujuan dan juga prinsip pendidikan kesetaraan gender yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, maka perlu diadakan pendidikan inklusif di dalam kelas. Pendidikan inklusif itu sendiri adalah pendidikan di mana memastikan semua murid mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang dan belajar sesuai dengan potensinya masing-masing di dalam kelas tanpa memandang baik itu jenis kelamin maupun keberadaannya. Guru wajib menerapkan pendidikan inklusif di dalam kelas. Adapun peran guru dalam menerapkan pendidikan inklusif itu sendiri adalah yang pertama, menumbuhkan
kesadaran gender, di mana semua murid diharapkan dapat sadar bahwa tidak ada pelabelan antara laki-laki dan perempuan. Semua murid, baik itu laki-laki maupun perempuan, harus sadar bahwa mereka harus diperlakukan yang sama di dalam kelas. Yang kedua adalah mendampingi dan membimbing murid agar tidak ada yang kesempatan untuk melakukan tindakan atau pelecehan ataupun kekerasan. Nah, setelah murid sudah diberikan penanaman ataupun kesadaran bahwa setiap murid itu sama tanpa memandang gender, maka guru juga perlu memastikan bahwa di dalam kelas murid dapat menerapkan kesetaraan itu dengan cara membimbing dan mendampingi murid dalam berkegiatan sehingga tidak ada kesempatan bagi murid untuk dapat melakukan tindakan yang tidak sesuai ataupun melanggar dari kesetaraan gender itu sendiri, baik itu pelecehan maupun kekerasan. Nah, adapun kegiatan yang dapat dilakukan adalah satu, guru menerapkan kurikulum yang inklusif, yaitu pendidikan inklusif itu sendiri perlu diterapkan dalam berbagai mata pelajaran. Yang kedua, menggunakan bahasa yang inklusif. Tidak ada bahasa-bahasa yang di dalamnya mencontohkan bahwa guru memihak pada satu jenis kelamin tertentu. Yang ketiga, adanya diskusi terbuka, di mana guru selalu mengadakan diskusi secara terbuka di dalam kelas terkait isu-isu, terutama isu-isu kesetaraan gender itu sendiri, supaya murid memiliki pemahaman yang terbuka tentang kesetaraan gender. Yang keempat adalah kegiatan ekskul yang setara. Tidak ada ekskul khusus untuk laki-laki atau ekskul khusus untuk perempuan. Setiap ekskul terbuka untuk semua murid sesuai dengan kemampuannya tanpa memandang jenis kelaminnya. Yang selanjutnya adalah fasilitas yang setara. Maksudnya adalah semua murid berhak atau mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan fasilitas di sekolah. Yang kelima ataupun yang selanjutnya adalah adanya kerjasama dengan orang tua, sehingga orang tua juga perlu dilibatkan dalam pembelajaran, sehingga orang tua juga tidak memihak antara laki-laki dan perempuan. Semua orang tua dapat memperlakukan murid sama baik itu laki-laki maupun perempuan tanpa labeling. Selanjutnya yang terakhir, setelah guru sudah menerapkan satu persatu kegiatan tersebut, guru juga harus memberi contoh atau teladan yang baik, di mana kasih sayang guru harus adil dan setara untuk ke semua murid, sehingga murid dapat nyaman untuk boleh merasakan pendidikan dan pembelajaran di kelas. Dari berbagai jenis kegiatan yang sudah dibahas sebelumnya, jika saya kaitkan dengan hal-hal ataupun yang sudah saya lakukan di sekolah, maka ada beberapa penerapan pendidikan inklusif yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya menerapkan kurikulum yang inklusif, di mana saya menerapkan pendidikan inklusif itu sendiri dalam berbagai mata pelajaran, dengan pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif, di mana dalam satu kelompok, saya membagi kelompok berdasarkan laki-laki dan perempuan di dalam satu kelompok. Jadi dalam satu kelompok ya, berjumlah 6 murid di mana terdapat maksimal 3 laki-laki dan maksimal 3 perempuan. Selanjutnya saya juga memberikan kesempatan bagi para murid untuk mempersilahkan anak-anak baik itu laki-laki maupun perempuan untuk menjadi ketua atau berbagi tugas, sehingga tidak ada tugas yang lebih banyak ke laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua adalah pelibatan orang tua dalam setiap kegiatan. Nah, agar orang tua juga diberikan kesadaran dan pemahaman bahwa semua anak harus diperlakukan yang sama, maka dalam berbagai tugas, orang tua dilibatkan, seperti mendampingi anak dalam proses pembuatan video, atau mendampingi anak dalam mengerjakan tugas kelompok poster, atau membuat video tentang pembuatan selendang mayang. Nah, ketika orang tua dilibatkan, orang tua lebih mengenal anak dan bisa bersikap adil kepada anak-anak. Yang ketiga adalah murid perempuan juga diperbolehkan menjadi pengurus kelas ataupun ketua kelas. Hal ini saya lakukan dengan proses pemilihan ketua kelas di dalam kelas. Saya mempersilahkan semua murid untuk memberikan aspirasinya, baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga di kelas saya murid-murid memilih murid perempuan sebagai ketua kelas.
Dan yang terakhir adalah adanya ekskul untuk semua murid. Maksudnya adalah semua ekskul terbuka untuk para murid laki-laki dan murid perempuan yang tertarik dan berminat untuk mengembangkan potensinya dalam setiap ekskul. Misalnya di ekskul taekwondo ada murid laki-laki dan murid perempuan dalam ekskul tersebut. Ekskul olahraga lainnya seperti pencak silat, terdapat murid laki-laki dan perempuan yang berlatih pencak silat di sekolah mengikuti ekskul pencak silat. Jadi dari sini terlihat bahwa ekskul olahraga pun boleh diikuti oleh siswa atau murid perempuan, bukan hanya murid laki-laki. Nah, selain itu ada juga ekskul marching band yang biasanya ekskul kesenian diikuti oleh perempuan, ini juga diikuti oleh laki-laki seperti pemegang pemain musiknya. Nah, di dalam main musiknya itu pun sendiri karena alatnya juga berat-berat, dipersilahkan juga diberikan kesempatan juga untuk perempuan juga menggunakan alat tersebut, sehingga tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan potensi di bidang marching band. Artikel yang kedua yang terindeks Scopus yang ditulis oleh Fleckner dan kawan-kawan pada tahun 2024 berjudul Computing Education Intervention to Increase Gender Equity from 2000 to 2020, a Systematic Literature Review. Nah, artikel ini berisi tentang atau menjelaskan tentang penggunaan teknologi dan pola asuh orang tua terkait gender. Adapun beberapa hal penting yang dibahas dalam artikel ini adalah yang pertama, anak laki-laki umumnya lebih terpengaruh pada isu penggunaan teknologi dan internet yang berlebihan dibanding dengan anak perempuan. Yang dalam hal ini masalahnya adalah gaming dan juga hiburan. Maksudnya adalah anak laki-laki lebih cenderung menggunakan internet untuk bermain games atau mencari hiburan-hiburan terkait kesukaannya. Sedangkan anak perempuan lebih mudah terpengaruh tentang isu interaksi sosial online dibanding anak laki-laki. Masalahnya adalah seperti adanya perundungan cyber atau cyberbullying atau gambar diri. Dalam artikel ini juga dijelaskan adanya hubungan antara jenis digital parenting atau pola asuh digital orang tua terhadap risiko digital well-being atau risiko penyalahgunaan digital. Ada 3 jenis digital parenting yang dilakukan oleh orang tua pada umumnya. Yang pertama co-use atau penggunaan bersama atau pendampingan, di mana orang tua bersama-sama dengan murid menggunakan digital seperti internet bersama-sama. Nah, hasilnya adalah pola asuh ini lebih efektif untuk mengurangi resiko karena orang tua terlibat aktif dan langsung mengetahui hal-hal atau tindakan-tindakan apa aja yang anak-anak lakukan atau anak-anak gunakan terkait penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah positive meditation. Nah, ini sedikit lebih mirip dengan co-use tapi porsinya lebih rendah, di mana dalam penggunaan teknologi digital orang tua mendampingi murid melalui adanya diskusi terkait manfaat dan dampak positif dari penggunaan digital. Nah, dari sini orang tua melatih anak untuk berpikir bagaimana caranya menggunakan teknologi digital dengan bijak. Nah, hasilnya adalah resiko yang didapat adalah efektif karena penyalahgunaan digital itu rendah, walaupun resikonya ataupun efeknya pada murid lebih rendah dari co-use. Yang ketiga adalah negative meditation. Nah, dalam hal ini orang tua mengasuh atau mendidik murid untuk membatasi semua akses yang tidak bermanfaat bagi murid dalam penggunaan teknologi digital. Nah, ini juga termasuk efektif namun lemah. Kenapa? Karena murid akan tidak bisa menggunakan dengan baik digital ataupun
penyalahgunaan digitalnya akan rendah, tapi murid akan kesulitan untuk memilah hal yang baik dan yang buruk. Jadi kesimpulannya adalah digital parenting co-use merupakan bentuk digital parenting yang paling tepat dalam mengurangi resiko penyalahgunaan teknologi digital oleh anak. Jenis co-use berarti orang tua berpartisipasi aktif dalam mendampingi anak ketika menggunakan teknologi digital, bukan hanya membatasi anak itu sendiri dalam menggunakan teknologi digital. Berdasarkan penjelasan pada jurnal 2 ini, ada beberapa hal yang relevan atau terkait dan terjadi di sekolah saya. Yang pertama adalah penggunaan teknologi digital. Murid laki-laki lebih sering menggunakan internet atau teknologi digital untuk bermain games. Sementara murid perempuan walaupun masih beberapa bermain games dengan menggunakan teknologi, murid perempuan tapi lebih banyak menggunakan teknologi digital untuk mengakses media sosial, terutama hal-hal yang terkait isu interaksi sosial. Nah, yang kedua adalah pola asuh orang tua. Adapun pola asuh orang tua yang dilakukan di kelas saya adalah, yang pertama, tidak semua orang tua mengawasi anak dalam menggunakan internet dan teknologi digital. Hal ini dikarenakan karena sebagian besar orang tua lebih banyak menghabiskan waktu di luar karena bekerja, dan lebih banyak memberikan batasan-batasan tertentu kepada anak, dan atau memang dibebaskan sepenuhnya dalam penggunaannya. Nah, terkait dengan keadaan atau kondisi penggunaan teknologi digital antara murid dan laki-laki dan perempuan, dan juga pola asuh orang tua di kelas saya, maka hal yang saya lakukan adalah, 1, menggunakan teknologi dalam pembelajaran baik itu di sekolah maupun di rumah. Anak laki-laki dan perempuan harus memahami makna penggunaan teknologi itu sendiri dengan benar. Yang kedua adalah sosialisasi kepada orang tua di awal tahun ajaran baru. Saya mengajak orang tua untuk bertemu dan membahas hal-hal apa saja yang saya akan lakukan di kelas, termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan supaya adanya pelibatan orang tua dalam mengawasi anak dalam menggunakan internet. Yang ketiga adalah saya menggunakan jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, terutama dalam jadwal penggunaan internet dan tidur cepat. Jadi supaya bisa mengawasi anak-anak dan membatasi anak-anak, supaya anak-anak juga lebih sadar bahwa penggunaan internet itu penting, maka saya menggunakan jurnal di mana anak-anak setiap harinya menuliskan jadwal penggunaan internetnya dan apa saja yang dia gunakan dalam menggunakan internet. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk menganalisis artikel terkait tentang isu kesetaraan gender. Demikianlah paparan analisis dari 2 artikel yang sudah saya lakukan pada tugas 2 ini. Semoga paparan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.